Kontrak pernikahan 5 tahun udah selesai. Keluarga Xia lagi siap-siap, urusan masuk ke kawasan bisnis Yunjie, arah perkembangan ke depannya nggak sejalan, sama rencana awal kamu, kontrak pernikahan kita cukup sampai di sini aja. Masih pegang kotak tua itu buat apa? Yang datang hari ini semuanya, kenalan lama di dunia bisnis Xingcheng. Benda-benda tua nggak laku. Kayak gini, jangan sampai orang lain ngetawain keluarga Xia kita. Cuma setengah jok tua ini. Tuan Shen bikin kado pernikahan, kelihatannya terlalu asal-asalan deh. 1. Ini tanda bukti peninggalan kakek Xia. Bukan barang yang bisa kamu nilai seenaknya. Hah, orang yang udah numpang 5 tahun, sok jual mahal aja. Ini 10 juta. Ambil uang ini. Terus pergi dari Xingcheng, jangan ganggu Chuning lagi. 5 tahun ini, keluarga Xia 3 kali putus pasokan, 2 kali akses bisnis diblokir, semuanya aku yang beresin, karena kalian ngerasa kontrak pernikahan ini jadi beban, ya udah. Aku juga nggak ada niat buat perpanjang. Kamu ngomongnya enak aja, makan tidur di rumah kita 5 tahun. Jadi kelihatan kayak kamu yang punya jasa gitu, sesuai standar pasar. Gaji 5 tahun kerja itu 500 juta. Kualifikasi masuk kawasan bisnis Yunjie buat Xia Chuning. Belum tentu kalian bisa dapetin sesuai standar audit. Dalam 3 hari bakal ada hasil resminya, bicaranya kayak kamu yang pegang keputusan aja. Tuan He udah bantuin kita urus semua hubungan, kuotanya udah pasti. Cepat pergi aja. Jangan bikin suasana jadi nggak enak di sini. Tuan muda, udah 5 tahun. Akhirnya Tuan Muda hubungi kami. Masa 5 tahun udah selesai, semua akses cabang Xingcheng dari Chenxing Group. Resmi dibuka lagi. Mohon Tuan Muda kasih perintah. Pertama, patuhi ketat standar audit, masuk kawasan bisnis Yunjie, periksa ulang kualifikasi perdagangan keluarga Xia, 3 catatan pelanggaran pasokan sebelumnya, semuanya masukin, hasil evaluasi nggak memenuhi standar, berdasarkan aturan, kualifikasi marketnya dicabut. Kedua, sesuai klausul perjanjian kerjasama, hentikan semua kerjasama dengan semua perusahaan delik. Seluruhan kerjasamanya, aku mau besok pagi-pagi. Kedua perusahaan itu udah terima surat resmi. Siap, dalam 10 menit prosesnya jalan. Sheye, apa kamu yang main di belakang? Keluarga Xia kurang apa sama kamu? Sampai kamu begini, ya. Cara kamu ini nggak bener banget. Kalau hari ini nggak kasih penjelasan. Jangan harap kamu bisa pergi gitu aja. Main di belakang, gak ada gunanya. Cepat minta maaf ke Chuning. Kalau nggak, di kota Xinjiang ini, urus bisnis kamu nanti susah. Bisnis aku susah atau nggak usah dipikirin sama Mas He. Bisnis keluarga He yang cuma segitu, nggak akan ngaruh ke aku. Berani banget kamu ngomong gitu. Kamu yang udah keluar dari keluarga Xia. Masa bisa sentuh keluarga He kami? Pak, kok bisa gini? Semua mitra kerja mau putus kontrak, rela bayar denda. Demi menghentikan kerjasama. Mas He, Ada apa ini? Bu, kawasan Yunjie kirim surat resmi, kualifikasi masuk kami. Di Kebal. Apa? Kamu, pasti kamu yang main di belakang. Aku udah ingetin dari dulu. Bisnis itu harus main fair. Jangan sombong dulu, yuk. Aku udah hubungi wakil direktur Wang dari kawasan Yunjie. Pak Wang itu kenal lama sama bapakku. Dia sebentar lagi datang. Pak Wang, akhirnya Bapak datang juga. Ini dia Shen Yan, yang bikin masalah. Tolong Bapak bantu aku. Pak Shen, maaf, saya telat dapat kabarnya. Bikin bapak terganggu. Pak Chen, saya nggak kenal siapa bapak. Mohon bapak berbaik hati. Kasih keluarga He, kami jalan keluar. kami yang kurang jauh liatnya. Bapak yang murah hati, balikin lagi kualifikasi kawasan kami dong. Sekarang baru tahu aturan. Sudah telat, Wang Kun diproses sesuai aturan kawasan komersial. Itu tim keamanan yang bantu bapak-bapak semua keluar. Tuan Muda,
Di dalam keluarga Xia ada masalah, Xian Xiufang dan Xia Yufei. Lihat kualifikasi kawasan komersial sudah hilang. Mereka mau transfer, dana kas perusahaan. Bahkan gaji karyawan bulan ini aja nggak disisain. Harta yang kakek Xia, kumpulin seumur hidup, bakal habis di tangan ibu anak itu, perlu kita campur tangan nggak? Kabari konsorsium, atas nama mitra investasi, ajukan klaim komersial, sita sesuai kontrak, uang jaminan kerja sama keluarga Xia. Minta mereka, prioritasin pelunasan utang ke pemasok, sama gaji karyawan, dana di rekening. Nggak boleh dipakai sembarangan walau 1 rupiah pun, siap surat klaim sesuai prosedur resmi, dalam 5 menit harus sampai ke keluarga Xia. Kak, Xinyan, aku tahu, klaim komersial konsorsium, itu emang sesuai prosedur, aku nggak minta kamu pulihin hak tinggal aku, tapi tolong kasih aku tenggang waktu beberapa hari, buat bayar denda keterlambatan, gaji karyawan nggak boleh ditunda. Ini batas terakhir keluarga Xia, prioritas bayar gaji karyawan. Boleh, aku kasih tenggang waktu, sisa urusan keuangan nanti kalau udah beres. Jalani normal, sesuai kontrak komersial. Makasih. Tuan muda, beneran mau kasih keluarga Xia waktu buat napas? Besok malam ada gala bisnis kota Xinjiang. Undangannya, kirim 1 buat keluarga Xia aja. Bapak mau mereka di gala nanti? Bener-bener lihat sendiri, peta kekuasaan bisnis kota Xinjiang yang sebenarnya. Kirim aja sesuai prosedur. Bagus banget. Besok malam kita ke gala, cari kesempatan. Keluarga Xia pasti bisa bangkit lagi. Dasar orang-orang materialistis. Nanti kalau aku udah deket sama konsorsium Chensing. Liatin aja mereka mau ngapain. Itu Cuning, kamu tuh harus pinter dikit. Nanti yang ngurus acara keluar, kamu inisiatif nyapa duluan, keluarga Xia kita bisa bangkit atau enggak. Tergantung malam ini. Ma, aku ngerasa undangan ini datangnya janggal. Mending kita rendah hati aja. Nyonya Xia, kalian juga datang. Terus terang aja, semua channel keluarga He kita dihentiin kerjasamanya. Kalau hari ini nggak dapat Maaf dari Chensing Group, perusahaan kita besok harus masuk proses likuidasi. Pak He, tenang, tadi aku udah ngobrol sama beberapa senior asosiasi bisnis. Nanti pas direktur Chensing muncul, kita bareng-bareng naik jelasin situasinya. Dia baru aja sampai di Xinjiang, pasti dia kasih muka sama asosiasi lokal. Ya udah, aku andelin kamu ya, Yufei. Para rekan bisnis semua, selamat datang. Berikutnya, mari kita sambut pemimpin Chensing Group, pengambil keputusan tertinggi kawasan bisnis Yunjie. 团宣言。 Halo, Pak Shen. Mustahil, kok bisa dia? Shen Yan ternyata direktur grupnya. Hancur. Bisnis itu ada aturannya. Yang curang dan khianat, nggak ada tempat di dunia bisnis Xinjiang. Besok kita bakal lanjutin likuidasi keluarga He dan Xia sesuai klausul kontrak. Nggak boleh kurang sedikit pun. Ma, Kak, kita Keluarga Xia nerima hasil ini. Yan, 5 tahun nggak ketemu. Gaya kamu sekarang gede banget ya. Kamu kabur 5 tahun tanpa kabar. Urusan harian grup. Semua kamu lempar ke aku, baru balik ke Xinjiang langsung bikin keributan. Ngebuat dunia bisnis lokal kacau balau. Kamu masih inget aturan keluarga nggak sih? Sepupu, kamu bawa orang masuk ke acara aku. Itu aturan kamu. Hah, Dewan Tetua udah ngeluarin keputusan. Semua bisnis di Xinjiang. Sementara dipegang aku, kamu sekarang harus ikut aku balik ke pusat. Pertanggungjawabkan semua catatan keuangan 5 tahun ini. Para bos yang hadir di sini bisa jadi saksi. Chensing Corporation nggak boleh hancur. Di tangan orang yang sembarangan bertindak. Ambil alih Star City. Kamu belum pantas. Lihat sendiri deh. Catatan kinerjamu 5 tahun ini. Pakai dana proyek kawasan barat kota, buat nutupin lubang perusahaan investasi pribadimu, naruh orang kepercayaan, ngelapin komisi dagang luar negeri. Transaksi ada bukti lengkapnya. Kok bisa? Kamu kan jelas-jelas di keluarga Xia, terus kamu pikir aku tahan 5 tahun? Nggak ngapa-ngapain.
Sesuai aturan tertinggi korporasi, manajemen yang pakai uang perusahaan langsung dicopot semua jabatannya. Semua saham titipan ditarik kembali. Aku cucu tertua keluarga Shen. Kamu nggak berhak pecat aku. Para tertua nggak bakal setuju. Bukti-bukti ini udah dikirim pagi tadi ke meja semua tetua. Lin Chuan, antar Tuan Shen keluar sesuai prosedur. Tuan muda, tatanan bisnis Star City udah beres semua. Keluarga Xia udah balikin bisnis grosir lamanya. Toko keluarga He masuk likuidasi sesuai prosedur. Kekuatan Shenzhe juga udah dibersihin semua. Urusan Star City cukup sampai di sini. Tuan muda baru aja terima telegram darurat dari Tianhai, tempat kantor pusat saingan Chengxing Corporation. Ling Yun Group, yang lihat kita lagi beres-beres internal, mereka motong 3 proyek inti kita. Di Tianhai, Lingyun Group. Kayaknya, Pertarungan yang sebenarnya baru aja mulai. kapan kita berangkat ke Tianhai? Kabarin jet pribadi. Besok pagi berangkat. STRCN. Stanchen, Chen Mi Tuan. Tuan muda, kinerja cabang Tianhai belakangan ini turun drastis. Grup Lingyun lagi manfaatin momen buat jual murah dan maksa beli laboratorium teknologi inti milik kita. Aku mau lihat siapa yang kasih mereka keberanian segitu. Direktur Ma, kontrak akuisisi ini lu nggak tanda tangan juga? Harus tanda tangan. Bisnis yang dilirik grup Lingyun di kota Tianhai ini nggak ada yang berani pegang. Pak Xu, tenang dulu. Aku langsung tanda tangan. Soal laboratorium, aku udah kasih kabar ke mereka, kapan aja bisa serah terima, orang pinter itu yang bisa baca situasi. Nanti kalau laboratorium udah di tangan, Tuan Muda Ling nggak bakal pelit sama lu. Aset milik grup Chengxing. Kapan jadi hak? Direktur cabang buat jual seenaknya. Lu tuh siapa? Berani ngatur urusan cabang Chengxing? Chengxing Dajan. Keluarin orang yang bikin onar ini. Dari mana datangnya bocah kemarin sore? Berani ganggu urusan baik grup Lingyun di kota Tianhai. Kata Tuan Muda Ling kita itu aturan. Aturan. Hari ini, gue bakal ngajarin kalian. Aturan Chengxing itu kayak gimana? Shenyan, lu gila apa enggak sih? Lu gila, bikin grup Lingyun marah. Seluruh cabang Tianhai bakal kena imbasnya. Lu sanggup tanggung jawabnya enggak? Bagus, bagus banget. Berani nyobek kontrak gue. Hari ini lu nggak bakal bisa keluar dari pintu ini, Lin Chuan. Bilangin ke dia kalau aku. Ini dia pemegang kendali tertinggi, grup Chengxing, ketua direktur Shenyan. Ketua, bukannya bapak lagi di luar kota. Kalau aku nggak datang, cabang ini kayaknya udah ganti nama jadi Ling Mawei sebagai direktur cabang. Kong kali kong dari dalam jual aset inti, urus sesuai aturan grup. Siap, Mawei langsung dikopot dari semua jabatan. Departemen pengawas bisnis grup bakal audit semua masalah jabatan lu. Lanjutannya diproses sesuai aturan industri. Oh, ternyata ketua Shen. Tapi ingat, air di Tianhai itu dalam banget. Lu pecat pengkhianat itu pun tetap nggak bakal bisa nyelamatin lab itu. Barang yang udah direktur Ling incar, nggak ada yang bisa rebut. Pulang, sampein ke Ling Xiaofeng. Dia mau main perang bisnis, aku temenin sampai tuntas. Satpam, tolong keluarin orang-orang Lingyun Group. Kalian mau apa? Lepasin aku, Shenyan. Dasar bajingan. Lu tunggu aja. Tuan muda, direktur Lingyun Group, Ling Xiaofeng, besok malam ngadain acara pertemuan bisnis Tianhai. Hamil semua partner rantai pasok kita. Diundang semua. Dia mau maksa semua orang pilih pihak. Bikin kita terisolir total. Nggak isolasi Chengxing. Siapin mobil, besok malam kita datang langsung. Temuin direktur Ling itu. Para bos. Peta bisnis Tianhai harus berubah. Orang baru dari Chengxing Group yang jadi penanggung jawab. Bahkan nggak ngerti aturan main industri. Hari ini kalau semua mau tanda tangan, perjanjian kerjasama ini, kedepannya Lingyun Group bakal bawa semua maju bareng. Direktur Ling bener. Chengxing Group sekarang aja udah kewalahan sendiri. Pasti, kita ikut Lingyun Group. Hahaha. Oh, ternyata Direktur Shen, gimana? Mau minta ampun? Aku kesini buat ngasih tahu lu, operasi curang Lingyun udah waktunya diakhiri. Hahaha. Lu mau ngakhirin pakai apa? Semua bos rantai pasok lu. Sekarang udah di pihak gue. Ling Chuan.
Chensing Group tentu menit yang lalu, udah selesai akuisisi penuh. 3 lokasi asal bahan baku inti. Di hulu Lingyun Group, mulai sekarang, hentikan semua pasokan bahan baku ke Lingyun Group. Semuanya sesuai kontrak kerjasama. Mustahil, 3 lokasi produksi itu, mana mungkin gampang diakuisisi? Di depan operasi bisnis yang sesuai aturan. Nggak ada yang mustahil. Barusan tadi udah bilang, mau ngikut grup Lingyun, bos-bos yang mau putus kerjasama, bagian pengadaan konsorsium. Besok bakal sesuai kontrak, putus kualifikasi kerjasama. Passion, kita nggak akan nanda tanganin perjanjian itu, tolong kasih kami kesempatan buat lanjut kerjasama. Konsorsium Chensing ternyata mutusin. Bahan bakuku? Cari tahu. Di Tianhai masih ada institusi mana lagi yang bisa kasih kita suntikan dana? Tuan Muda Lin, rantai pasokan di Tianhai. Udah dikunci mati sama Chensing, satu-satunya yang bisa ngebuka jalan. Cuma keluarga Chu, konglomerat nomor 1 di Tianhai. Keluarga Chu pegang kendali. Jalur logistik seluruh kota. Chuyan dari keluarga Chu emang sombong banget. Siapin mobil. Aku mau ketemu dia langsung. Aku rela lepasin grup Lingyun. 30% keuntungan. Asal keluarga Chu mau matiin. Jalur logistik Chensing. Shenyan bakal nggak kuat bertahan. Tuan Muda, Ling Xiaofeng barusan, diam-diam datengin keluarga Chu, logistik lighting milik keluarga Chu, ngontrol 80%. Pangsa angkutan di Tianhai. Kalau keluarga Chu ikut campur, bahan baku kita nggak bakal bisa masuk. Cabang Tianhai bakal macet total. Keluarga Chu, datangnya pas banget. Pasien, pertama kali ketemu? Aku Chu Yan. Cicu berkenan datang. Ada apa nih? Grup Lingyun udah sama keluarga Chu sepakat buat kerja sama awal. Cek ini buat beli semua aset Chensing di kota Tianhai. Ambil uangnya. Langsung bawa orang-orang kamu keluar dari Tianhai. Uang segini doang mau beli aset Tianhai. Cicu, kamu ngeremehin Chensing banget sih. Shen Yan, jangan nolak kebaikan, nanti malah dapat celaka. Kalau bikin keluarga Chu tersinggung, aku jamin Chensing di Tianhai. Bahkan selembar kertas pun nggak bisa dikirim keluar. Kesabaran keluarga Shen Chu itu ada batasnya. Sebelum matahari terbenam besok, kalau kamu nggak tanda tangan perjanjian pengalihan, logistik lighting bakal dihentikan total. Semua operasional Carbo Chensing Group. Kak Chu, gaya bicaramu sombong banget ya. Sayangnya kamu cuma dipakai jadi alat sama Ling Xiaofeng. Kamu sendiri malah nggak sadar. Maksud kamu apa? Lin Chuan, tunjukin ke Kak Chu. Kak Chu, ini laporan arus dana internal, Lingyun Group bulan lalu. Mereka janji, mau investasi di kawasan logistik keluarga Chu. Padahal itu cuma proyek kosong. Ling Xiaofeng diam-diam mindahin aset. Begitu keluarga Chu ikut terjun penuh, rantai modal keluarga Chu bakal kejebak total. Nggak mungkin. Ling Xiaofeng berani bikin jebakan buat keluarga Chu. Lingyun Group itu dari ujung tanduk, dia narik kamu masuk. Cuma mau numpang sumber daya keluarga Chu, buat nyelamatin diri, Kak Chu. Sekarang kamu masih mau bukain jalan buat dia? Kamu maunya apa? Chensing bisa bantu keluarga Chu, nutupin kekurangan dana kawasan logistik, sekaligus ambil alih aset-aset bagus milik Lingyun Group. Syaratnya, jalur logistik keluarga Chu dibuka penuh buat Chensing. Pasien. Keluarga Chu bersedia sama Chensing Group. Jadi aliansi strategis. Soal penipuan Ling Xiaofeng, biar aku yang urus. Pak Agus, besok di acara pertukaran industri, kita kasih jawaban resmi ke Director Ling. Para rekan bisnis dan teman-teman media, hari ini aku umumkan satu kabar besar. Lingyun Group udah jalin kerja sama mendalam, sama keluarga Chu, konglomerat nomor 1 di Tianhai. Di kesempatan ini, aku juga resmi ngasih tahu ke Chenhing Group, peta bisnis kota Tianhai P. Gak ada lagi tempat buat kalian. Pasien, Kamu berani juga datang ke sini. Ling Xiaofeng, kamu keburu seneng deh. Pusat konvensi. Kak Chu, kebetulan banget kamu datang. Cepat umumkan kerja sama kita ke semua orang. Semuanya, keluarga Chu di sini mengeluarkan pernyataan resmi. Mulai saat ini juga, keluarga Chu menghentikan semua kerjasama dengan grup Lingyun dan menyerahkannya ke Dewan Arbitrase Industri untuk menuntut tanggung jawab atas pelanggaran kontraknya. Nona Chu, kamu gila ya? Diam. Aliansi Strategi Sejati Keluarga Chu adalah Ketua Shen Yan dari Konsorsium Chensing. Tuan Muda, aset berkualitas grup Lingyun sudah selesai dilikuidasi semua. Resmi bergabung di bawah nama Konsorsium Chensing.
Anak muda, tanganmu kepanjangan. Bisnis grup Ling Yun ini, kamu sendirian gak bakal bisa telan. Ada apa Ketua Yue? Di Tianhai, aset Ling Yun harus dikeluarkan sebagian untuk dibagi ulang oleh kamar dagang. Kamu kan baru datang belajar aturan main. Aku jamin kamu di Tianhai bisa dagang dengan tenang. Bagi aset di kamus konsorsium Chensing nggak ada kata mundur. Sombong sekali, kamu pikir cuma dengan gabung sama keluarga Chu, bisa kuasai Tianhai sendirian. Kamar dagang menguasai 90% jaringan penjualan di Tianhai. Cukup aku bicara satu kata, produkmu bakal kehalang jalurnya. Silakan coba saja, Ketua Yue. Karena kamu nggak ngerti aturan, jangan salahkan aku Yue Zhenhai balik muka. Aku bakal bikin konsorsium Chensing. Susah melangkah di Tianhai. Mai, Pak Shen, Yue Zhenhai sudah mengeluarkan pemberitahuan boikot level tertinggi kamar dagang. Semua distributor hilir di Tianhai berhenti terima barang kita. Beberapa pusat logistik dan transit milik keluarga Chu Juga dijegal izinnya sama kamar dagang. Yue Zhenhai si rubah tua itu, akhirnya rela keluarin kartu aslinya. Kamar dagang akarnya dalam. Kalau kita lawan langsung kayak gini, rugi kita bakal parah banget. Pukul ular di kepalanya. Lin Chuan, mulai rencana laut dalam. Semua barang konsorsium Chensing udah numpuk semua di gudang. Biaya gudang tiap hari itu mahal banget. Nggak sampai seminggu. Xiongyan, anak muda itu, Pasti bakal datang sendiri buat nawarin kerjasama. Ketua Yue emang jagoan. Tianhai City tetap elu yang pegang kendali. Ketua gitu-gitu aja. nggak bakal langgar aturan industri kan? Aturan tuh mati. Yang hidup kan orangnya. Begitu Shen Yan nunduk, kita bagi sesuai porsi. Ambil alih jalur Chensing di Tianhai. Begitu dia luluh, pasar Tianhai. Tetap kita yang pegang. Ini dokumen Tianhai International Newport. Kontrol saham penuh. Chensing Group ternyata diam-diam Ngerebut seluruh pelabuhan baru itu. Yue Zhenhai kira, dengan ngontrol terminal penjualan di kota, bisa ngunci aku. Langsung aja aku kuasai, jalur air keluar masuk Tianhai. Pintu ekspor-impor. Papan jepat perfect kamar dagang Tianhai. Itu semua bergantung sama perdagangan ekspor-impor. Langsung cekik leher Yue Zhenhai. Aturan monopoli lama tuh emang udah waktunya dibuang. Lin Chuan, siapin mob kita ke kamar dagang, bicara baik-baik sama Ketua Yue. Tuan muda, para pengurus kamar dagang, lagi rapat di lantai atas. Rapat peraya, hari ini kita ubah jadi rapat negosiasi. Shen Yan, lo berani nekat masuk kamar dagang Tianhai. Satpam. Nggak usah teriak, satpam lo udah sesuai prosedur. Diambil alih tim keamanan Chensing. Notis boykot dari kamar dagang masih berlaku. Bahkan kalau lo ikat aku hari ini, Chensing. Tetep nggak bakal bisa jual satu barang pun di Tianhai. Lin Chuan, bikin Ketua Yue ngerti situasi sekarang. Siap. Chensing Group 1 jam yang lalu. Udah selesai ngambil alih 100% saham Tianhai International Newport. Mulai sekarang, ditangguhkan semua izin ekspor-impor dan transportasi anggota kamar dagang Tianhai. Semuanya ngikut aturan pengelolaan pelabuhan. Apa? Pelabuhan baru udah dikuasai Chensing. Terus pesanan luar negeri kita gimana dong? Denda penaltinya. Bikin kita semua bangkrut. Mustahil. Di balik pelabuhan baru itu ada modal asing. Mana mungkin kamu bisa ambil? Kekuatan Morningstar Group. Di luar bayanganmu. Yue Zhenhai, era monopolimu sudah berakhir. Director Shen, kami semua dipaksa sama Yue Zhenhai. Kami mau mundur dari boykot. Mohon Bapak buka izin pelabuhan buat kami. Ketua Shen, aku menyerah asosiasi Tianhai. Mulai sekarang ikut aturanmu. Bubarkan aliansi monopoli, serahkan semua jalur distribusi, kelola secara terpusat. Kalau enggak, besok adalah hari penyelesaian denda kalian. Ketua Shen, logistik dan distribusi Tianhai udah sepenuhnya terhubung. Morningstar Group, posisi pasar di Tianhai. Nggak ada yang bisa goyangin lagi. Kerja sama yang menyenangkan. Bagi hasil keluarga Chu, Morningstar kasih keringanan 3%. Makasih banyak, Ketua Shen. Ada apa? Tuan muda kedua, Shen Wansan, gabung sama modal asing, Global Universe Group, tiba-tiba bikin masalah di kantor pusat. Mereka manfaatin celah aturan dewan direksi, maksa bekukan semua dana likuid di kas kantor pusat. Global Universe Group menguasai hak penentu harga komoditas internasional raksasa besar. Shen tuan muda kedua ini kayak masukin serigala ke rumah. Ngerima itu. Tuan muda kedua juga ngeluarin proposal pemecatan dari grup, dengan alasan kamu ninggalin tugas, dan borosin aset grup, minta jabatan ketua direksi dicopot. Paman kedua ini, akhirnya nggak tahan juga. Dulu waktu ayahku kecelakaan, aku udah curiga dia yang terlibat.
Tuan Muda, utusan khusus Tuan Muda kedua, udah sampai di Tianhai. Di bawah lagi bawa orang Global Universe Group, maksa mau ambil alih cabang Tianhai. Satpam udah nggak kuat nahan mereka. Biarin mereka naik, aku mau lihat sendiri. Dia tuh punya nyali berapa, berani rebut hasil jeripayahku. Kak, nggak ada kabar apa-apa kan? Pemandangan kota Tianshan ini emang bagus sih. Sayangnya, mulai sekarang bukan urusan kamu lagi. Shenfei, siapa yang kasih kamu hak? Bisa teriak-teriak di depanku. Baca baik-baik, Dewan Direksi udah lulusin proposal darurat. Jabatan ketua direksi kamu dihentikan sementara. Sekarang, Chengxing Group sepenuhnya dipegang ayahku. Serahin kunci akses tertinggi, Tianhai dan Chengxing. Berani banget lu. Hak akses Tuan Muda, itu ditunjuk langsung sama ketua lama. Kalian ini jelas-jelas rebut kekuasaan secara curang. Nona Chu, aku saranin kamu sadar diri. Shen Yan udah dipecat dari kantor pusat. Dana dari Huan Yu Group udah nutup semua jalur mundurnya. Kalau keluarga Chu sekarang aja belok pihak. Aku jamin Huan Yu Group bakal kasih keluarga Chu lebih banyak sumber daya. Keluarga Chu cuma ngakuin Shen Yan. Pak Shen, perbuatan kalian yang khianat kayak gini. Keluarga Chu nggak akan ikut campur. Udah dikasih enak, malah milih susah. Kalau gitu, kamu mau ikut nanggung rugi barang Shen Yan. Jangan salahin aku nggak punya perikamanusiaan. Kak, dana jual beli gede dari Huan Yu Group udah ngarah ke kota Tianhai. Dalam 3 jam, aku bakal bikin cabang Tianhai sama nilai pasar keluarga Chu. Anjlok parah, biar kalian ngerasain akibatnya. Kamu boleh pergi sekarang, 3 jam lagi. Aku bakal bikin kamu ngerti. Apa itu namanya? Kehancuran bisnis. Tuan Muda, serangan Huan Yu Group terlalu gencar. Mereka lepasin saham dalam jumlah gede banget. Dana cadangan cabang Tianhai udah hampir habis. Rating kredibilitas bisnis keluarga Chu juga lagi dijatuhin secara curang. Pak Shen, keluarga Chu masih bisa kumpulin dana besar. Tapi ngadepin skala raksasa, konsorsium global itu. Nggak bakal kuat bertahan lama. Dana dibiarin buat Chu Family berkembang sendiri. Lin Chuan, Sambungkan jalur dana khusus nomor 0. Shen Yan mau lawan konsorsium global pakai apa? 10 menit lagi. Cabang Tianhai bakal bener-bener bangkrut keluar. Tuan Shen, Selamat, lo sebentar lagi bakal kuasai kota Tianhai. Ada apa ini? Dari mana datangnya dana jaga pasar segede ini? Xia. Tuan Muda, dana nomor onong udah masuk. Dana cadangan gabungan langsung balik serang. Posisi besar konsorsium global. Dihancurin total. Dana yang mereka masukin. Semuanya kita paksa panen habis. Shen Wanshan kira, putusin dana dari pusat, bisa bikin aku mati langkah? Dia nggak ngerti. Cadangan risiko asli Chengxing Group. Langsung pegang di tanganku. Sepupu, enak nggak sih rasanya? Bangkrut total? Tuan Muda, Shen Wansan, lagi ngadain rapat Dewan Direksi di lantai 33. Dia mau di rapat itu. Paksain lolosin resolusi, resmi gantikan jabatan ketua grup. Ayo, temuin om baikku itu. Para direktur, cabang Tianhai udah hancur total. Shen Yan habisin aset grup, sampai babak belur. Sekarang cuma aku yang gabung sama konsorsium global, yang bisa jagain kepentingan kalian semua. Cepat tanda tangan perjanjian pengambilalihan ini. Pak Shen, bagaimanapun juga dia kan, penerus yang ditunjuk langsung, sama ketua lama. Kalau kita langsung pecat dia, Apa nggak melanggar aturan bisnis? Aturan diunduh. Kekuatan itu aturannya. Shen Yan, sekarang aja nggak bisa keluar dari Tianhai. dia udah bener-bener keluar dari permainan. Lo buru-buru banget mau naik tahta. Udah nanya pendapat aku belum? Shen Yan, gimana mungkin lo bisa balik? Dana Consortium Global. Maksudmu, dana short selling yang dibawa Shenfei itu, sayangnya setengah jam yang lalu, Shenfei sudah kena margin call dan dilikuidasi. Modalnya habis total. Mustahil, konsorsium Huan Yu itu kuat banget. Modal apa yang kamu pakai buat bikin mereka margin call? Kamu pasti cuma ngomong besar. Paman, kamu terlalu percaya sama modal asing. Kirim slip serah terima dana number tahun. Ke semua direktur biar mereka lihat. Shenhing Capital. Dana nomor Sber sudah mengambil alih sepenuhnya. Semua chip yang dijual, konsorsium Huan Yu di area cloud, dan sekaligus mengakuisisi balik 5 perusahaan inti atas nama Shen Wanshan. Pak, sekarang Bapak nggak punya chip sama sekali. Itu dana yang ditinggalkan oleh ketua lama. Direktur Shen berhasil menyelamatkan keadaan. Konsorsium aman. Kamu berani pakai kartu as. Bahkan kalau investasiku gagal, aku tetap pemegang saham terbesar kedua konsorsium. Jangan harap kamu bisa usir aku dari dewan direksi. Pemegang saham terbesar kedua, kamu bersekongkol dengan modal asing, sengaja short selling konsorsium sendiri,
Badan Arbitrase Komersial, sudah resmi membekukan semua sahammu. Mulai detik ini, kamu dipecat permanen dari Chensing Capital. Selamat datang Direktur Shin kembali memegang kendali. Satpam, antar Tuan Shen keluar dari gedung. Tuan Muda, Presiden Area Cloud Consortium Huan Yu, Tuan William datang tanpa diundang, minta ketemu Anda, suruh dia masuk. Direktur Shen, selamat kamu sudah bersih-bersih internal. Tapi kerugian konsorsium Huan Yu harus kamu bayar 2 kali lipat. Tuan William, mau nagihnya gimana? Konsorsium Huan Yu menguasai 70% jalur pelayaran internasional. Kalau kamu nolak bayar ganti rugi, Kami akan blokir total semua jalur ekspor luar negeri Chensing Capital. Barang kalian bahkan nggak bisa keluar dari pelabuhan Yundu. Blokir jalur. Pak William, zaman sudah berubah. Chensing Group, baru saja selesai, registrasi paten, baterai energi baru, paling canggih di dunia. Semua perusahaan industri berat, di bawah grup kalian, Huan Yu. Kalau nggak dapat lisensi paten ini, dalam 3 bulan bakal berhenti produksi total. Kamu ternyata udah kuasai. Teknologi inti ini. Di sekarang, Chensing Group. Yang nentuin hidup mati kalian, pulang ke markas Yundu kalian, siapin uang ganti rugi. Kalau nggak, aku bikin semua industri berat, Huan Yu Group berhenti total. Passion, Huan Yu Group mau bayar ganti rugi. Bisnis Yundu dan Tianhai udah selesai diintegrasikan semua, tapi kita masuk pasar utara. Di kota kunci Yanzhou, nemu hambatan yang gede banget. Yanzhou? Aku ingat pasar di sana. Selama ini dikuasai oleh Aliansi Dagang Yanzhou. Betul, Aliansi Dagang Yanzhou dibentuk sama 4 keluarga besar setempat. Mereka nggak cuma monopoli bahan baku di utara, jalurnya juga eksklusif banget. 3 eksekutif yang kita kirim buat negosiasi akuisisi. Semuanya dipaksa mundur pakai cara bisnis. Bahkan jaminan kerjasama 30 miliar aja ditahan, monopoli dan eksklusif. Di peta bisnis Chensing, nggak boleh ada tempat yang nggak bisa kita tembus. Siapin jet pribadi ke Yanzhou. Pasien, kita udah dengar nama besar kamu. Tapi Yanzhou ini tempatnya banyak aturan. Cara Chensing Group yang kayak naga nyebrang kali. Di sini nggak bakal laku. Tenang aja para pengurus. Tanpa restu dari aliansi kita, Shen Yan itu di Yanzhou nggak bakal bisa melangkah. Tuan Qi pintar. Chensing Group segede apapun uangnya. Sampai di Yanzhou, kita juga harus tunduk. Nanti kalau dia udah nggak kuat, kita baru nego sama dia. Ambil semua jalur distribusi Chensing. Tuan Qi, gimana kalau nanti dibawa ke asosiasi industri? Hah, aku mau bikin Shen Yan tahu rasa. Macan dari luar kalah sama macan lokal. VIP. Hah, Tanah 1 miliar ini, Aliansi Yanzhou yang ambil. masih ada yang berani ikut. $93 5 miliar. Shen Yan, kamu gila ya? tanah ini nggak mungkin senilai segitu. Ini mah penawaran jahat. Yang aku Chensing Group Inca, cuma soal kepemilikan. Nggak ada soal harga? Tuan Qi, mau ikut atau nggak? Shenyan, jangan sombong. Biarpun kamu menang lelang tanah ini, tanpa material bangunan dari aliansi. Dan tim konstruksi, kamu mau bangun pakai apa? Tanah ini cuma bakal jadi beban di tanganmu. Jadi lahan kosong nggak berguna. Ling Chuan, kasih tahu Tuan Qi. Rencana kita mau bangun apa? Chensing Group malam ini. Sudah akuisisi penuh, 3 grup terbesar di utara, yang bergerak di material bangunan, dan juga sudah kerahkan tim engineering, kelas atas dari Chensing. Mulai sekarang, perusahaan konstruksi aliansi Yanzhou bakal tersingkir total dari pasar ini. 3 grup material itu sumber hidup kita banget. Chensing potong jalurnya. Proyek-proyek kita yang lagi jalan, langsung mandek dan kena penalti. Mustahil menang lelang plus akuisisi. 3 grup besar. Kamu ngeluarin duit berapa sih sebenarnya? Kekuatan Chensing. Bukan sesuatu yang bisa dibayangkan sama orang kayak kalian yang cuma lihat langit segelintir. Monopoli aliansi Yanzhou hari ini berakhir. Passion, kami rela keluar dari aliansi Yanzhou, tolong kasih kami jalan buat hidup. Tolong pasok barang ke kami.
Besok ke kantor cabang Chengxing Yanzhou, ajukan aplikasi kerjasama. Lewat waktu, nggak dilayani. Hah. Shenian bukan cuma rebut tanah pakai 5 miliar, tapi juga motong rantai pasokan, material bangunan kita. Para pengurus aliansi, udah lebih dari separuh, ke konsorsium Chengxing, udah ngirim lamaran kerjasama, dasar sampah, muka keluarga Ci aja udah kamu buang habis. Kita emang rugi, tapi Yanzhou itu urat nadi kita. Kalau lawan langsung, kita masih pegang kendali. Kamu bener, bahan bangunan sama tanah cuma kulit doang. Sumber profit terbesar Yanzhou itu. Chip manufaktur buat industri pintar. Shenian, bukannya dia mau bangun lahan komersial itu. Biar dia tahu, tanpa chip kelas atas dari keluarga Ci, pusat komersial yang dia bangun, cuma jadi tumpukan besi tua. Umumin ke bawah, hentikan total semua pasokan chip konsorsium Chengxing di wilayah utara. Pasien, keluarga Ci pakai pengaruh mereka di Asosiasi Teknologi Utara buat ngurus paksa pasokan chip ini. Yang dibutuhin, pusat komersial baru kita. Tuan muda, keluarga Ci ini mau narik akar kita. Sistem keamanan pintar sama proyektor holografik kita, kalau semuanya berhenti, Pusat komersial nggak bakal bisa selesai tepat waktu. Denda keterlambatannya bakal angka astronomis. Qi Wanshan akhirnya ngeluarin kartu asnya juga. Mau cekik leherku pakai hambatan teknologi? Dia salah hitung. Semuanya keluarga Ci, nguasai 80% kapasitas produksi chip kelas atas di wilayah utara. perusahaan manapun yang mau berdiri di Yanzhou harus patuh sama aturan teknologi industri. Ketua keluarga Ci dengan konsorsium Chengxing punya pusat komersial baru. Yang lagi riset pasokan chip, konsorsium Chengxing nggak ngerti aturan. Ia harus bayar dengan ngakuin kesalahan, asal Shenian kasih 70% saham pusat komersial. Keluarga Ci mungkin bakal pertimbangin buat nyuplai mereka. Iya. Teknologi Yanzhou. Ketua keluarga Ci, siapa yang ngasih kamu kepercayaan diri? Chip, kamu nggak bisa digantiin. Passion. Hari ini, kamu datang buat tanda tangan. Perjanjian pengalihan saham. Lin Chuan, bawa barang kita ke atas. Chip mandiri, kelas Xinjiang. Hasil riset terbaru dari lab teknologi kita. Teknologi Yanzhou, 10 kali lipat dari chip produksi keluarga Qi, dan sepenuhnya punya hak kekayaan intelektual sendiri. Mustahil. Gimana mungkin kalian bisa nembus hambatan teknologi dalam waktu sesingkat ini? Ini pasti data palsu buatan kalian. Chengxing nggak punya lini produksi chip sama sekali. Tuan Ci, jaringan informasimu ketinggalan zaman banget. Chengxing nggak cuma berhasil riset chip. Tapi juga udah bangun 3 lini produksi otomatis di luar negeri. Mulai hari ini, chip Xinjiang dengan harga setengah dari keluarga Qi buat semua perusahaan teknologi di utara langsung dibuka pasokan penuh. Direktur Shen, kami mau pesan chip Xinjiang, kontrak produksi sama keluarga Qi. Besok kami langsung batalin. Direktur Shen, tolong kasih kami satu kuota kerjasama. Berakhir. Monopoli teknologi keluarga Qi hancur total, Pak. Pabrik produksi kita, kalau nggak ada pesanan, biaya perawatan mesin tiap hari. Bisa bikin kita bangkrut. Ketua keluarga Qi. Era monopoli teknologi udah berakhir. Sekarang, keluarga Qi harus mikirin, gimana caranya bayar. Denda peralatan yang harganya selangit. Direktur Shen, keluarga Qi mengaku kalah. Tuan muda, markas besar Xinjiang kena masalah. Xinjiang, bukannya dijagain Wang Kun? Bisa kacau apa lagi? Itu modal asing bernama Hanyu Capital. Dana layar yang baru muncul. Mereka manfaatin situasi lo lagi fokus di Yanzhou. Tiba-tiba di Xinjiang naikin harga gila-gilaan. Beli semua gerai retail hilir kita. Dan, orang suruhan mereka di depan layar. Itu He Junjie. He Junjie dari keluarga He itu, kelihatannya setelah bangkrut, dia nemu bos baru, Hanyu Capital, asal dananya nggak jelas. Tapi jumlahnya gede banget. Di Xinjiang udah ada 30 lebih pengecer, nggak tahan sama godaan denda yang gede, balik arah dan tanda tangan perjanjian eksklusif. Gudang logistik kita di Xinjiang udah penuh dan berhenti operasi, siapkan jet. Balik ke Xinjiang. Wang Kun, buka pintunya, ayo negosiasi. Saluran retail Xinjiang udah dikuasai penuh. Sama Hanyu Capital kita, nggak diundang, jangan masuk. Kalau nekat, tanggung sendiri. He Junjie, jangan kelewatan. Nanti pas Direktur Shen balik, lo bakal dapat pelajaran. Hahaha. Shen Yan, dia sekarang di Yonzhou aja, lagi pusing sendiri. Gudang logistik ini, hari ini. Nggak mau nyerah juga harus nyerah. Wakil Direktur Wang, lihat baik-baik, Dewan Arbitrase Kamar Dagang Xinjiang udah mutusin kalau saluran kalian melanggar kontrak. Gudang ini sekarang resmi diambil alih sama Hanyu Capital. Kalian itu monopoli jahat. Cih, monopoli terus kenapa? Bukain pintunya buat gue, Xinjiang.
Ha! He Junjie, Kayaknya pelajaran kemarin belum cukup buat lo. Shenyan, lo balik juga percuma? Saluran Raitel Xingcheng udah dikunci mati sama Hanyu Capital. Lo sekarang cuma panglima tanpa pasukan. Hanyu Capital, sekelompok modal liar yang nggak bisa lihat cahaya, berani-beraninya mau berulah di Xinjiang. Direktur Shen, sombong banget ya. Hanyu Capital kita tenggang arus kas 30 miliar. Lo mau lawan pakai apa? Ling Chuan, ajarin mereka ya. Deh, apa itu yang namanya? Serangan bisnis level dewa. Chensing Financial Group udah 10 menit lalu. Mulai stabilkan pasar. Gudang logistik Chen Xing Cheng. Semua terminal retail di Xinjiang. Nggak diundang, jangan masuk. Kalau nekat, tanggung sendiri. Apa? Kalian beli semua hak milik toko-tokonya. Kalian tanda tangan perjanjian eksklusif terus kenapa? Tokonya punya gue. Ling Chuan, kabarin semua retailer yang udah balik badan. Mulai sekarang, sesuai standar pasar. Sesuaikan harga sewa. Yang nggak mampu bayar, sesuai kontrak langsung diusir. Hancu, semua hancu. Gue harus lapor ke pusat soal denda ini. Kita nggak akan sanggup bayar. Nggak usah lapor. Rekening luar negeri Hanyu Capital sudah dibekukan total oleh konsorsium Chensing bareng Badan Investigasi Komersial Internasional. Kalian bangkrut. Chongcheng Pingao, Chongcheng Pingao Renkuan. Pasien, kami menyerah. Chongcheng Pingao Xin Gong Dangkuan. Chongcheng Pingao Ying. He Junji, ini terakhir kalinya. Kamu muncul di depanku, tinggalkan Xinjiang. Jangan pernah balik lagi. Parau. Chuning, jangan lihat buku catatan itu lagi. Pak Li bawa kita. Satu proyek bagus, tinggal modal 50 juta. 3 bulan udah bisa dapat untung lumayan. Mak, aku kan udah bilang, kita sekarang cuma ngelakuin bisnis grosir kebutuhan sehari-hari yang stabil. Orang yang janjiin untung gede kayak gitu nggak bisa dipercaya. Kamu tuh terlalu penakut. Pak Li kan investor yang baru pulang dari luar negeri. Aku udah cek kredibilitasnya. Sebentar lagi dia bakal balik ke Xinjiang. Apa sih paling toh? No Nasya, kalau nggak lihat muka, adik Yufei, jatah internal kayak gini, nggak akan gue kasih keluar. Kesempatan cuma sekali, lewat ya habis. Pak Li, maaf, keluarga Xia nggak ikut investasi kayak gini. Silakan pulang. Ini semua demi kamu dan Yufei, demi kehidupan kita ke depannya. Kok kamu nggak ngerti sih? Tuh, semua uang operasional perusahaan. Kamu jangan ikut campur. Nanti kalau udah untung, kamu malah harus berterima kasih sama kita. Habis, keluarga Isya kali ini bener-bener habis. Tuan muda, keluarga Xia kena masalah. Qian Xiufang dan Xia Yufei udah Gadaikan semua aset perusahaan buat investasi di proyek tambang emas luar negeri yang cuma kedok. Iya, Pak Li yang katanya itu, emang penipu bisnis profesional. Begitu uang masuk, Dia langsung kabur bawa semua duitnya. Sekarang keluarga Xia lagi menghadapi gagal bayar utang gede banget. Bahkan gedung kantornya aja mau disita paksa. Nona Xia Chuning lagi di lobi bawah. Mau ketemu bapak, suruh dia naik aja. Iya. Pasien. Maaf mengganggu. Kamu kesini, mau minta aku bantu bayarin utang keluarga Xia kan? Bukan. Aku mau minta bapak akuisisi. Jaringan channel terakhir dari perusahaan dagang keluarga Xia. Lubang 50 juta itu. Biar aku sendiri yang tanggung. Aku nggak tega kalau karyawan lama yang... ngikutin keluarga Xia belasan tahun jadi terlantar. 50 juta cuma buat dapetin. jaringan channel perusahaan bangkrut. deal ini gak worth it. Aku tahu ini aku maksa. Maaf udah ganggu bapak. Iya, tapi aku bisa bantu kamu. Narik balik dana yang udah ditipu. Lin Chuan, kunci akun luar negeri? Silly itu. Pakai akses pelacakan dari dana nol, dana korban penipuan yang di bawah, ikutin prosedur buat ditarik balik. Siap tuan muda, akun target udah dikunci. Badan arbitrase komersial udah turun tangan. Dana lagi dipaksa balikin.
Xinyan, makasih ya. Bener-bener makasih. Setelah dana balik, cabut total semua hak Qian Xufang dan Xia Yufei. Di perusahaan, Ini terakhir kalinya aku bantu keluarga Xia. mulai sekarang, keluarga Xia nggak ada hubungan apa-apa lagi sama aku Xinyan. Aku ngerti. Aku bakal kirim mereka balik ke kampung buat pensiun. Perusahaan dagang keluarga Xia. Mulai sekarang cuma aku yang pegang kendali. Pak Shen, jaga diri. Tuan muda, ada masalah gede. Setelah Huang Yu bangkrut, aliansi modal di belakang mereka, aliansi konglomerat Shen Yuan. Resmi nyerang kita secara perang bisnis, konglomerat Shen Yuan. Passion, rantai pasokan luar negeri keluarga Chu, dipotong total dalam setengah jam, konglomerat Shen Yuan udah gerak. Mereka pegang aliran dana rahasia, internasional yang gede banget. Mereka nggak cuma motong rantai pasokan keluarga Chu, tapi juga ngumpulin banyak raksasa luar negeri, lagi di pasar keuangan internasional. Jual besar-besaran obligasi Chengxing Group, mau bikin krisis rush penarikan dana. Mereka kira konsorsium Chengxing itu buah si malakama. Siapa aja bisa seenaknya nepuk Shen Yan dari konsorsium Chengxing. Ramji, cuma anak muda yang nggak tahu diri, nggak ngerti aturan main, kabari semua mitra kerja sama. Buka Total Consortium Chengxing. Tuan Smith, begitu krisis penarikan dana meledak. Rantai modal Chengxing bakal putus total. Nanti Kita bisa ambil alih aset mereka, Xingcheng, Tianhai, sama industri Yanzhou dengan harga wajar. Aku mau bikin Shen Yan ngerti. Di dunia ini, siapa yang nentuin aturan main modal yang sebenarnya? Pak Shen, Shen Yuan Consortium. Mereka buang saham dalam jumlah gede lagi. Dana penopang kita udah hampir nggak kuat. Pak Shen, keluarga Chu, masih bisa kumpulin dana besar. Tapi ngelawan skala Shen Yuan Consortium, itu cuma setetes di lautan. Tuan muda, Kalau harga obligasi tembus batas bahaya, peringkat kredit konsorsium bakal anjlok drastis. Semua bank mitra bakal narik pinjaman. Biarin mereka buang. Berapapun yang mereka buang, kita serap semua. Tuan muda, dana dari dana nol. Semua dipasang. Kita nggak punya arus kas lebih lagi? Siapa bilang kita nggak punya arus kas? 0.639. Ini skala yang luar biasa gede. tuan muda, ini dana darurat pamungkas. Yang ditinggalin ketua lama dulu. Cadangan kas dalam jumlah raksasa. Shen Yuan Consortium mau main perang modal. Ling Chuan, serap semua. Telan habis semua obligasi yang mereka buang, terus kita balik arah, short selling. Industri inti mereka. Dana gede udah masuk. Harga obligasi mulai bangkit kuat. Ling Sisi. Xiao Tuan Smith, konsorsium Chengxing, nggak cuma nahan semua jualan kita. Mereka juga ngeluarin dana raksasa. Lagi sengaja, nge-short industri inti kita. Mustahil. Mana mungkin mereka punya arus kas segede ini. Tuan Smith, harga saham kita udah mentok di batas bawah. Kalau kita nggak bisa kumpulin dana buat jaga pasar, kita bakal bangkrut dan dilikuidasi. Sial, kita kena lawan yang tangguh. Tuan muda, abis grup kalah total. Perusahaan inti mereka Udah kita short dan likuidasi. Smith, udah dibawa pergi oleh Biro Investigasi Komersial. Akhirnya drama ini kelar juga. tuan muda, Forum Bisnis Internasional, tingkat tertinggi, ngirim undangan, Minta Tuan hadir sebagai perwakilan utama. Ini nadain. Chengxing Group. resmi masuk jajaran bisnis internasional. Puncak. Nggak, ini cuma awal dari perjalanan baru Chengxing Group. Direktur Shen, Chengxing Group, baru aja ngalahin aliansi abis. Boleh tanya, kehadiran Bapak di forum ini, apa mau ambil alih hegemoni bisnis internasional? Shen Yan, kamu pikir udah ngalahin Smith, bisa menangin seluruh abis grup? Anak muda, modal itu nggak bisa. Dihapus cuma dengan sekali short, Tuan Lawrence. Kalau aku jadi kamu, sekarang harusnya mikir gimana. Jual aset buat bayar utang. Sombong banget. Topik utama forum hari ini adalah Standar Logistik Pintar Internasional, abis grup, udah gabung sama raksasa logistik internasional. Kita bakal voting buat blokir semua pelabuhan ekspor Chengxing. perwakilan dari berbagai pihak menyampaikan pendapatnya di forum. Suara-suara itu terdengar samar-samar. Demi menjaga ketertiban perdagangan internasional, Abis Group mengusulkan semua perusahaan yang nggak sesuai dengan standar baru ini akan dicabut permanen. Izin logistik lintas negara. Direktur Shen, maaf. Sistem pelabuhan Chengxing nggak ada di daftar putih kita. Barang kalian cuma bisa bertahan di dalam negeri. Standard Tuan Lawrence, memang keren banget. Tapi itu udah produk. Abad kemarin. Ling Chuan, Chengxing Group udah sejak dini hari tadi, udah resmi launching nih.
Jaringan logistik kuantum pertama di dunia. Efisiensi transportasi kita 10 kali lipat dari sistem tradisional. Biayanya cuma 1/10-nya. Dan kita udah dapat sertifikasi level tertinggi dari Badan Perdagangan Internasional. Efisiensi 10 kali lipat. Ini cukup buat ngeguncang tatanan perdagangan internasional yang ada. Tuan Lawrence, bukan Abyss Group yang ngeblokir Changxing, tapi mulai hari ini, perusahaan logistik yang nggak terhubung ke jaringan kuantum Changxing bakal tersingkir total dari pasar internasional. Siap. Periode transisi belum selesai. COO Bobas, SSSU MIT. Nggak mungkin. Abyss Group yang udah berdiri 100 tahun, mana mungkin? Langsung diruntuhin sama teknologi lo satu aja. 100 tahun berdiri, kalau cuma tahu monopoli dan menghisap darah, cepat atau lambat bakal tergeser zaman. Lin Chuan, umumkan kondisi keuangan Abyss Group. Karena Abyss Group gagal total di manipulasi pasar kemarin, ditambah bisnis logistik inti mereka, udah sepenuhnya digantikan Changxing, rantai modal mereka udah putus tuh 5 menit yang lalu. Tuan Lawrence, tim likuidasi dari Badan Investigasi Komersial Internasional udah nunggu di luar. Semua aset Abyss Group bakal dilelang paksa buat nutupin kerugian akibat kekacauan pasar yang mereka bikin. Pak Shen, Abyss Group nyerah. Goldie Basine Summit, UA Pinets Day Post-Peace Future. Mulai hari ini, tatanan baru bisnis internasional ditulis sama Changxing Group. Yang mau kerja sama saling untung, Changxing buka pintu lebar-lebar. Yang mau monopoli. Abyss Group itu contohnya. Tuan muda, kabar bagus. Jaringan logistik kuantum Changxing Group udah nutupin semua jalur perdagangan internasional. Nggak cuma nyerap habis sisa pasar, Abyss Group, tapi juga ngedorong ekonomi Tianhai dan Yanzhou buat terbang tinggi total. Pasien, proyek energi baru, keluarga Chu di luar negeri, juga udah produksi massal. Nilai pasar Changxing Group sekarang udah masuk jajaran internasional. Ini semua hasil kerja keras kita bareng-bareng. Peta bisnis Changxing udah kokoh, fokusnya harus dipindah ke riset teknologi, sama balik ke masyarakat. Siap, Tuan Muda. Ada satu hal lagi. Hari ini, ulang tahun pertama. Kawasan bisnis Xingcheng Yun Street, dari sana kirim undangan. Minta kakak datang buat potong pita. Tuan Muda, suasana bisnis di Xingcheng sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nggak ada lagi kompetisi curang. UMKM semua pada bangkit lagi. Nona Xiaoxun udah ubah bisnis keluarga Xia. Jadi toko harga terjangkau, Xian Shufang sama Xia Yufei sebelum pulang kampung, udah ngakuin kesalahan ke Nona Xia, bilang mau jalani hidup yang benar, katanya mereka di kampung, sewa kebun buah, nggak pernah balik ke Xingqiang lagi, bulan kemarin, Xia Chuning baru aja lunasin utang terakhirnya. Jalan yang benar itu baru langkah yang bertahan lama. Dia akhirnya ngerti prinsip itu. Tuan muda mau nyapa dia nggak? Nggak usah. Cari waktu, anonim, kirim ini ke tokonya. Dari sini urusan kita beres. Siap. Tuan Muda, jadwal perjalanan udah diatur. Kita lanjut ke mana berikutnya? Ke pusat riset teknologi. Changxing yang berikutnya? Puncak bisnis bukan tujuan akhir, masa depan teknologi. Justru lautan bintang yang harus ditaklukkan Changxing.